Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran IPS kelas 7. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian semua mampu menjelaskan pengertian konsep ruang, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, dan menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayah kalian. Sebelum masuk ke dalam materi, silahkan kalian siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang mungkin kurang kalian pahami dan tanyakan pada saya nanti, oke? Mari kita mulai materi hari ini. Apa itu ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Dalam ruang mencakup udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi, perairan yang ada di permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi sampai kedalaman tertentu, lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Dengan kata lain, segala sesuatu yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber daya masuk ke dalam ruang. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Contoh ruang yang ada di permukaan bumi antara lain kebun sayur, pelelangan ikan, peternakan sapi, dan pertambangan. Masih banyak lagi contoh di permukaan bumi yang masuk ke dalam ruang. Antar satu ruang dengan ruang yang lain pasti akan terjadi yang interaksi, yang selanjutnya akan kita sebut dengan interaksi antar ruang. Apa itu interaksi antar ruang? Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi antar ruang dapat terjadi karena adanya perbedaan karakteristik dari satu ruang dengan ruang yang lain, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Mengapa interaksi antar ruang dapat terjadi? Interaksi antar ruang dapat terjadi karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi antar satu ruang dengan ruang yang lain. Kapan interaksi tersebut dapat terjadi? Interaksi dapat terjadi di saat dalam perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, perdagangan internasional, dan lain-lain. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu yang pertama, saling melengkapi atau complementarity. Interaksi akan terjadi apabila kedua belah pihak bisa saling melengkapi, seperti prinsip terjadinya barter. Kondisi saling melengkapi dapat terjadi bila antara satu daerah dengan daerah lain menghasilkan komoditas yang berbeda. Di sini saya gambarkan wilayah A, yaitu wilayah yang memiliki surplus sayuran, sedangkan wilayah B merupakan wilayah yang memiliki surplus ikan. Pada suatu waktu, pasti wilayah A membutuhkan wilayah B sebagai untuk variasi konsumsi. Begitupun wilayah B akan membutuhkan sayuran untuk variasi konsumsi. Karena kedua wilayah ini saling membutuhkan, maka akan terjadi interaksi di kedua wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara maksudnya adalah penawaran alternatif
di mana sebuah ruang menawarkan pilihan yang lebih baik dari ruang asal atau ruang tujuannya. Di sini saya gambarkan wilayah A dan wilayah B seperti kondisi yang tadi, yang di kondisi 1, yaitu wilayah A surplus sayuran tapi minus ikan. Wilayah B surplus ikan tetapi minus sayuran. Di antara kedua wilayah ini sebelumnya sudah terjadi interaksi, tetapi lama-lama ada wilayah C yang memiliki kondisi sama dengan wilayah B. Apabila wilayah C menawarkan harga yang lebih murah atau jarak yang lebih dekat, maka wilayah A akan lebih memilih wilayah C dan akan memiliki interaksi yang lebih kuat daripada wilayah A dengan wilayah B. Kondisi yang ketiga yaitu keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability. Contohnya, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Nah, interaksi antar ruang hanya dapat dilakukan apabila perpindahan mungkin untuk dilakukan. Apabila perpindahan tidak dapat dilakukan karena kesulitan sarana prasarana atau kerusakan sarana dan prasarana dan lain-lain, maka interaksi antar ruang tidak akan mungkin terjadi. Nah, itu tadi materi tentang interaksi ruang dan antar ruang. Setelah mempelajari materi di atas, selanjutnya coba kalian teliti lingkungan di sekitarmu, apakah terjadi interaksi antar ruang atau tidak, yaitu dengan cara perhatikan sejumlah barang yang ada di rumahmu. Biasanya tertera informasi lokasi pembuatan produk pada kemasannya. Tulislah nama produk dan daerah asal pembuatan pada tabel seperti di bawah ini. Materi untuk hari ini selesai sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.